Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Dari luar rumah seseorang melangkah masuk, mengenakan sarung celana yang familiar. Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Sembari seperti sedang menggendong sesuatu, ia berhenti sejenak. Semua orang tampak terkejut melihatnya, termasuk istrinya yang gemetar. Salah seorang dari mereka seketika membuka kembali pintu kamar Mantono. Anehnya dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi, tak ditemukan sosok Mantono yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana. Istrinya ingin menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis. Namun Mantono menolak. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya. Tanpa dia sadari, beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung, karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang baru saja mereka lihat. Apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan bersama-sama? 7 hari setelah kejadian pada malam itu, dari rumah tetangga Mantono tercium aroma kembang yang menyengat, diikuti suara lonceng gemerincing. Seorang wanita tinggi datang berkunjung, di mana Mantono sendiri yang membukakan pintu. Wanita asing itu harus menunduk untuk melewati pintu. Lagi-lagi akan terjadi sesuatu. Namun tidak ada warga yang berani lagi menyentuh keluarga Mantono, mengingat ancaman tempo hari yang Mantono katakan sudah merenggut korban. Seorang pria tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas. Buta yang bukan sembarang buta, melainkan buta yang sengaja dibuat oleh seseorang. Sejak saat itu juga, Mantono tidak pernah lagi membuka warung yang menjadi cikal bakal hartanya selama ini. Beliau seperti mengasingkan diri, menjauh dari masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Tapi pernah ada yang memergoki Mantono pada pukul 1 dini hari. Mantono berlari keluar dari dalam rumah, menuju ke tepi sungai, sembari membawa buntalan yang dibungkus di dalam kain berwarna putih. Tidak ada yang tahu apa isi buntalan itu. Semua orang terlalu takut mencari tahu. Namun gara-gara ini, tersebar kabar bila buntalan itu konon dipendam di sebuah kebun pisang yang ada di tepi sungai. Setelah melakukan hal itu, Mantono lalu kembali pulang. Hal ini dilakukan Mantono hanya pada hari-hari tertentu. Pada suatu malam, istri Mantono pernah terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara-suara ribut yang berasal dari dapur. Dengan rasa penasaran yang tinggi, istri Mantono berjalan hati-hati, berusaha tak menimbulkan suara sedikit pun. Ia telusuri setapak demi setapak, hening sekali. Sampai langkahnya terhenti ketika melihat seseorang berperawakan seperti suaminya, Mantono. Ia sedang duduk menyantap sesuatu yang ada di atas meja dengan menggunakan tangan. Ia cengkeram apapun itu, lalu melahapnya bulat-bulat. Istri Mantono sedikit ragu. Apakah benar itu beliau? Dengan hati-hati beliau memanggil Mantono seperti biasa. "Mas," katanya. Sosok berperawakan seperti Mantono itu menghentikan gerakannya. Ia tidak langsung menoleh, melainkan hanya diam saja, tak bergerak sedikit pun, menimbulkan kecurigaan kenapa dengan suaminya ini. Istri Mantono lantas mendekat,
Tiba-tiba tercium aroma amis seperti bau ikan sungai ketika jarak di antara mereka hanya terpaut beberapa langkah saja. Saat itu, dalam gerakan yang cepat, Mantono yang sedang duduk tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di belakang wanita itu. Di sana, di depan mata kepala istri Mantono, ia melihat kedua anaknya yang barep dengan yang ragil berdiri memandang beliau. Wajahnya berlumuran darah. Lalu dari belakang, sepasang tangan menutupi mata istri Mantono. Lalu terdengar bisikan, "Rapopo, iki wes perjanjian karo bojomu." Gemetar sekujur tubuh istri Mantono waktu itu, namun tidak ada yang dapat beliau lakukan. Dengan langkah perlahan, sosok yang membekap istri Mantono seperti ingin menuntun dirinya ke suatu tempat. Dari sekitar tubuhnya, pakaian yang istri Mantono kenakan terasa seperti ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil. Sembari terdengar isak tangis yang meminta-minta tolong. Suaranya sama persis dengan suara kedua anaknya. Entah mereka benar-benar anak kandungnya atau bukan. Tak lama kemudian terdengar suara pintu berderit, diikuti suara yang familiar. Suara mengerang dari seseorang yang kesakitan. Mata istri Mantono lalu dibuka. Sebelum sosok itu lenyap tak nampak lagi. Tapi istri Mantono justru tertuju pada pemandangan sinting yang ada di hadapannya. Di atas karpet, Mantono tengah berbaring, sembari menggaruk tubuhnya yang dipenuhi darah segar. Tak hanya itu saja, dari dalam duburnya juga mengalir darah yang menggenang di atas lantai. Tapi yang paling mengerikan dari semua ini ialah perut Mantono yang menyerupai wanita hamil. Mantono terus mengerang, berteriak-teriak sembari mencakar sekujur tubuhnya. Saat dari balik sarung yang menutupi bagian bawah keluar sesuatu yang menggeliat. Tak lama kemudian perlahan-lahan perut Mantono mengecil. Istrinya menatap ke sosok yang masih menggeliat di balik sarung kain. Mantono yang mulai bisa mengendalikan dirinya sontak terhenyak ketika melihat sosok istrinya berdiri di muka pintu. Ia lantas berteriak kepadanya, "Bangsat, minggat kue, ojo sampai bayine demit iki ndelok sirahmu." Istri Mantono masih diam, tercengang di muka pintu. Ia ingin melihat sosok di balik kain sarung tersebut, namun Mantono menghalangi. Ia berdiri, menunjukkan bagian bawah yang sudah tak terlihat lagi seperti manusia. Kulitnya mengelupas dengan daging menganga. Mantono menutup pintu. Terdengar geraman tak seperti manusia. Istri Mantono hanya diam. Tubuhnya seperti mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dia lihat tidak akan pernah bisa beliau lupakan. Satu persatu misteri yang Mantono sembunyikan seperti menyeruak naik. Namun beliau tak dapat melakukan apa-apa. Setelah lama hanya bisa diam di depan pintu, Mantono melangkah keluar. Di dadanya, ia merengkuh buntalan kain berwarna putih. Istri Mantono menatap suaminya. Wajahnya masih tampak murka, namun perlahan mulai melunak. Sembari mendekat, Mantono berbisik, "Pitung kelahiran maneh." Lalu Mantono pergi, berlari keluar rumah. Istri Mantono masih begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya suaminya sedang lakukan. Perlahan-lahan beliau berlari mengikuti. Tanpa alas kaki ia menyusuri jalan setapak, menuju tepi sungai yang dipenuhi semak belukar, gelap, sunyi di antara pohon-pohon pisang. Istri Mantono melihat suaminya sedang menggali sesuatu di tanah. Tak lama kemudian, ia lemparkan buntalan itu ke dalamnya, menguburnya di sana. Mantono lalu bergegas menuju kandang ternak miliknya, menarik paksa seekor kambing muda. Ia ikat kambing itu tepat di depan gundukan tanah. Sebelum Mantono memukul kepalanya menggunakan bongkot bambu, sampai binatang itu tersungkur, sekarat dengan tubuh tumbang. Mantono mengambil parang, lalu menggorok lehernya. Ia meneteskan darah tepat di atas gundukan tersebut. Setelahnya Mantono duduk berlutut seperti orang berdoa. Sebelum pandangan matanya beralih melihat ke arah istrinya yang bersembunyi di salah satu pohon pisang.
tersentak karena Mantono tahu keberadaannya. Dia mendekat dengan parang di mana darah masih menetes dari ujungnya. Wajah manusia Mantono seperti terkikis. Istrinya sudah tidak menemukan sosok Mantono yang dulu beliau nikahi, karena pada malam itu gambaran gelap benar-benar sudah menyelimuti suaminya. Mantono pergi dengan parang yang masih berlumuran darah kambing yang baru saja dia penggal. Dia meninggalkan istrinya sendirian yang masih diselimuti banyak sekali pertanyaan. Wanita itu hanya diam mematung di bawah pohon pisang. Diterpa angin yang berhembus, istri Mantono tergerak menoleh, melihat ke liang lahat tempat Mantono tadi menguburkan sesuatu. Genangan darah pada segunduk tanah dengan bangkai seekor kambing terkapar di atasnya membuat tubuh wanita itu bergidik ngeri. Namun rasa penasaran yang sudah menyeruak di dalam dirinya menggelitik istri Mantono untuk mendekat. Di dalam kepalanya, ia hanya ingin melihat ini semua. Dengan langkah hati-hati wanita itu lalu berlutut sebelum menyingkirkan bangkai binatang malang tersebut dengan batu yang dia temukan. Istri Mantono mulai menjajaki gundukan tanah, membongkarnya dengan tangan kosong. Ia benar-benar ingin melihat apa yang suaminya lakukan di sini. Tanah yang berwarna kehitaman itu mulai tersingkap ketika dia mulai mengeruk dengan kondisi yang seadanya. Usahanya membuahkan hasil ketika akhirnya terlihatlah buntalan kain berwarna putih kusam tersebut yang terkubur jauh di dalam liang lahat. Sejenak istri Mantono terlihat ragu. Aroma busuk dan bau anyir darah seketika tercium dari dalam buntalan kain kusam tersebut, membuat istri Mantono memalingkan muka. Namun keingintahuannya sudah tak terbendung lagi. Ia paksakan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Seketika itu juga wanita itu langsung diam. Ia langsung terdiam begitu tahu apa yang ada di dalamnya. Sebentuk wujud dari gumpalan daging berwarna putih pucat dengan lendir serta genangan darah kental yang menyelimutinya. Istri Mantono mencoba mencari tahu, maka ia robek lebih besar lagi kain itu. Dan ketika ia menyentuhnya, istri Mantono hanya dapat memandang gelisah benda itu sembari bergerak merangkak mundur. Sensasi itu, istri Mantono pernah merasakan sensasi menyentuh yang seperti ini. Urat dari segumpal daging yang baru dirinya sentuh menyerupai rupa dari gumpalan daging janin ketika lahir. Tapi janin mana yang memiliki rupa perangai seperti buaya? Maka kejadian ini membuat istri Mantono terjerembab jatuh, tergulung tanah di tepian sungai. Dan ketika wanita itu terbangun dari tempatnya, ia dibuat terhenyak ketika menyaksikan puluhan gundukan lain dengan bangkai kambing di atasnya. Sejak kejadian itu, tak ada lagi ketenangan di dalam hidup istri Mantono. Setiap hari ia diliputi ketakutan. Bahkan ketika malam datang dan tiba-tiba Mantono melangkah masuk ke dalam kamar, ada kengerian tersendiri yang merujuk kepada suaminya. Mereka tak lagi saling berbicara. Pada sewaktu-waktu istri Mantono sedang berkunjung ke warung kupang yang konon dia percaya sebagai sumber penghasilan utamanya. Warung sedang ramai dipenuhi oleh orang bermobil yang tentu menjadi pemandangan yang biasa. Namun ada satu titik di mana tiba-tiba beliau memilih berdiri di dapur, mengawasi karyawati yang bertugas menjaga warung ini. Dan entah kenapa ada setitik perasaan bila pekerja yang mengurus warungnya sejak laki-laki itu tak lagi mau kesini bersikap aneh. Beberapa kali mereka tampak berbisik dengan wajah gelisah, membuat istri Mantono menjadi curiga. Dengan bersikap pura-pura tidak tahu, istri Mantono berjalan pergi. Sebelum kembali saat itu juga, ketika dia mendapati salah satu karyawatinya menuangkan sesuatu ke dalam panci dari sebotol air berwarna merah kental. Istri Mantono seketika mendekat, lalu bertanya benda macam apa yang baru saja dia masukkan. Gadis muda itu tampak kebingungan. Beberapa kali ia melihat ke arah temannya yang terus menggelengkan kepala. Lantas istri Mantono lalu memaksa lebih keras agar gadis itu mengatakannya. Dengan wajah nyaris menangis, gadis itu membisikkan sesuatu kepada istri Mantono yang membuatnya kemudian menggulingkan isi di dalam panci. Seketika detik itu juga, ia menutup warung tersebut, mengusir semua orang, lalu pergi pulang. Di dalam kediamannya,
Wanita itu semakin gelisah. Banyak yang tidak dia ketahui dari suaminya. Beberapa kali perasaannya semakin menjadi-jadi ketika melihat wajah anak-anaknya. Sampai ia tiba-tiba melihat Mantono memandang dirinya. Ia baru saja keluar dari dalam kamar pribadinya. Wajahnya tidak dapat ditebak sama sekali. Dengan hanya mengenakan sarung yang menutupi bagian bawah tubuhnya, Mantono kemudian mengatakannya, "Jawe doiku setas mati kecelakaan. Iki mergo awakmu, Dek. Kowe ra usah melu urusanku. Ngerti?" Malam itu istri Mantono tidak dapat tidur karena sejak tadi di sudut kamarnya, gadis karyawati yang baru saja tewas berdiri di sana, menatapnya. Kegilaan ini semakin memberangus mental istri Mantono. Semakin hari beliau bertambah gelisah. Selain itu, satu persatu pekerjaannya mengalami sesuatu yang ada di luar nalar. Usaha las besi yang dimilikinya tiba-tiba mengalami kebakaran hebat. Binatang ternak mati mendadak. Hal ini membuat wanita itu terus berteriak di luar kamar Mantono. Ia menjerit, bila semua ini akibat ulah Mantono, bukan dirinya. Namun setiap kali Mantono keluar dan berkata, hanya tinggal 2 lagi, istrinya semakin marah. Puncaknya hari itu dengan membawa anak-anaknya, ia pergi. Kepergiannya ini menjadi puncak segalanya. Karena siapa yang menduga, bila selama ini di luar perkiraannya, sejauh apa langkah Mantono melakukan hal sinting ini didasari rasa ingin memberi untuk keluarganya, meski harus mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Malam itu Mantono disambang oleh sosok Dayo yang selama ini memikulnya. Widuri datang meminta imbalan. Akhir dari segala perjanjian Mantono harus segera dilunasi. Lawit weton belum datang, namun Mantono sudah harus menanggung akibatnya. Lebih dari berhari-hari, seputar kabar bila Mantono ditinggal pergi oleh istri dan anak-anaknya semakin santer terdengar. Namun anehnya sampai saat itu, warga kampung atau para tetangga dekat Mantono tidak ada yang pernah melihat dirinya lagi. Tidak hanya itu saja, kejadian malang seakan tidak ada habisnya datang. Satu persatu usaha yang kini dijalankan oleh saudara dekat Mantono menemui kendala. Dimulai dari rumah makan, usaha las besi, sampai peternakan ayam dan kambing yang dimiliki. Binatang-binatang malang itu tiba-tiba saja mati, tanpa ada alasan yang jelas. Anehnya belum ada berjam-jam sejak kematian binatang tersebut, aroma bangkai seketika langsung tercium dari bangkai binatang-binatang itu. Hal ini tentu membuat warga kampung mulai bergunjing. Keluarga dekat Mantono juga mulai merasa bila ini adalah pertanda datangnya kabar buruk ke keluarga mereka. Saudara-saudara dekat Mantono yang dulu abai dengan dirinya, namun tiba-tiba peduli ketika Mantono mendadak menjadi orang yang kaya raya, mulai merasa ketakutan. Ketakutan kalau nanti harus kehilangan sumber uang dari Mantono. Mereka sama sekali tidak berpikir dari mana datangnya semua harta itu. Mbah Nuh, seorang laki-laki tua salah satu dari saudara kandung istrinya, lalu datang menemuinya. Ia memujuk wanita itu agar mau pulang. Di sana ia menceritakan tentang keadaan rumah Mantono, yang kini terlihat jauh lebih mencekam. Rumah berlantai 3 itu seperti sarang setan, karena baru menginjakkan kaki di lantainya saja, hembusan angin seperti menyapu tubuhnya, membuat sekujur badan laki-laki tua itu gemetar. Tidak hanya itu saja, Mbah Nuh tidak pernah lagi melihat Mantono keluar dan menampakkan dirinya di dalam rumah itu. Menurut kesaksian Mbah Nuh, sebenarnya beliau sudah pernah mencoba untuk mengetuk pintu kamar Mantono. Namun ada sesuatu yang janggal terjadi. Dari dalam kamar Mantono seperti terdengar ramai suara orang yang sedang tertawa, diiringi suara-suara kending gendang serta tabuhan gamelan. Seolah-olah di dalam kamar Mantono yang tidak seberapa luas itu sedang diadakan sebuah pesta rakyat yang begitu meriah. Mbah Nuh sebenarnya sempat tergiur untuk membuka pintu kayu itu, agar dirinya bisa melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan adik iparnya ini. Namun belum juga membuka pintu, dari seberang ruang dapur tiba-tiba terlihat wajah adik kandungnya yang sedang berdiri menatap kosong.
tahu itu bukan adik kandungnya, ia memilih untuk pergi. Benar saja, baru berjalan beberapa langkah, sosok adiknya kini didampingi dua anak laki-laki. Ia berdiri tepat di depan wanita itu. Hanya saja tubuh mereka terlihat pucat, seperti sudah lama terendam di dalam air. Istri Mantono lalu menceritakan perihal apa yang Mantono lakukan, dan laki-laki tua itu hanya bisa diam, sembari tak percaya dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Namun adiknya tidak pernah berbohong kepadanya, maka hari itu juga beliau masih membujuk agar wanita itu pulang. Mbah Nu berjanji akan menemani adiknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Mantono. Malam itu setelah menitipkan anak-anaknya ke kerabat dekatnya yang lain, mereka bergegas menuju ke rumah, tempat di mana semua ini dimulai. Istri Mantono terus menyusuri lantai rumah yang semakin lama terasa semakin dingin, diikuti Mbah Nu yang berjalan di belakang. Sampailah mereka di depan pintu kamar Mantono, tempat di mana ia benar-benar mendengar kending dan ketukan gamelan terdengar dari dalam kamar. Beliau menyentuh handle pintu, memutarnya perlahan, lalu mendorong pintu kayu. Sebelum istri Mantono menyadari sesuatu yang janggal dengan sosok Mbah Nu. Di atas bibir laki-laki itu, istri Mantono tidak menemukan aci-aci yang pada umumnya dimiliki oleh manusia normal. Yang terjadi selanjutnya adalah istri Mantono terperanjat mundur sebelum ia melihat ke arah suaminya, Mantono, yang selama ini lenyap berhari-hari, sedang dalam posisi tengkurap di atas tikar kamar. Disitulah fakta mengenai keadaan suaminya terlihat di depan matanya. Tubuh Mantono terbujur dengan tulang belakang menonjol keluar. Rambut Mantono yang dulu panjang rontok sampai menyisakan batok kepala dengan wajah yang hanya bisa melihat ke arah bawah. Dari anusnya, Mantono terus-menerus mengeluarkan darah sampai lantai keramik itu dipenuhi genangan. Seperti istri pada umumnya yang menyaksikan suaminya sendiri dalam kondisi mengenaskan seperti itu, ia hanya bisa diam sebelum badannya menghantam lantai karena kedua kakinya tidak sanggup lagi menahan beban tubuhnya setelah melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Saat itulah istri Mantono baru saja menyadari, rupanya sejak tadi Mantono sedang mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Ia berusaha merangkak, mendekati dirinya, namun gerakannya janggal, seakan tubuhnya kesulitan untuk bergerak. Mantono berusaha mengatakan sesuatu kepadanya. Tidak punya pilihan lain, wanita itu lalu mendekati Mantono, mencoba bertanya apa yang sedang coba dia sampaikan. Ketika Mantono membuka mulutnya, ia tahu keadaan suaminya lebih tragis dari apa yang dia bayangkan. Lidahnya membusuk, dengan gigi tergeletak di sana-sini. Mantono hanya dapat bersuara dengan parau, seperti suara deres. Kulitnya pucat mati, seperti selama ini ditenggelamkan di dalam air. Di tengah kegilaan yang menimpa mereka, saat itulah wanita itu lalu menyadari kalau rupanya sejak tadi Mantono hanya ingin mati. Semalaman berbekal kursi yang istri Mantono dorong ke dalam kamar, ia hanya duduk, melihat tubuh suaminya mengejang dan terus mengeluarkan darah dari lubang anusnya. Ia sudah minta tolong saudara-saudaranya untuk menjemput seseorang. Ia tahu bagaimana semua ini harus diakhiri. Ramai warga yang datang pada hari itu, tapi hanya segelintir orang yang boleh masuk ke dalam rumah. Mereka yang tahu tidak boleh menceritakan perihal keadaan Mantono. Seseorang yang datang pun hanya dapat duduk, menutupi tubuh Mantono yang masih hidup dengan selembar kain. Sing wis mati kudu digolekno pangapurane tekan getih seketurunane. Mari iku baru omah iki iso dipasak, ben gak ngerambat nang anak-anakmu. Kata-kata itu didengar oleh ketua RT dan perwakilan warga. Setelah itu barulah mulai dicari satu persatu orang yang ditulis di dalam selembar kertas. Tempat orang itu mendapat bisikan dari Mantono yang sepanjang hari meraung dengan suara parau. Pria itu seperti seonggok daging busuk.
Meski tidak semua berhasil ditemukan, namun beberapa orang yang menjadi wakil dari korban Mantono datang. Di situ istri Mantono sampai hati harus bersujud memohonkan maaf untuk suaminya. Konon dari mata mereka, wujud Mantono sudah tidak terlihat seperti manusia, melainkan buaya. Setelah itu barulah dibantu oleh warga, Mantono disandarkan pada pintu kayu kamarnya, yang rupanya menjadi perantara dirinya dengan yang memegang sungai. Berbekal pasak dari batang bambu yang dibuat setajam pisau, bagai pasak benda itu menancap pada daging tubuh Mantono. Kakinya tidak boleh menyentuh lantai, sementara dari lubang anus Mantono tak lagi mengalirkan darah. Selama 2 hari 2 malam, pintu kayu ditutup. Mantono dijaga bergantian oleh beberapa orang yang sebelumnya bersumpah sanggup melihat apapun. Beberapa orang keluar dari kamar dalam keadaan muntah. Mereka berkata tidak sanggup melihat seonggok daging Mantono dicabik-cabik bersama dengan korban-korban yang sebelumnya menjadi korban pesugihan ngunduh arta. Tak hanya itu, daging para korban dilahirkan lagi dari anus Mantono. Begitu seterusnya. Namun tubuh manusia Mantono memiliki batasan. Ketika janji kelahiran terakhir bila Mantono bisa menyelesaikannya adalah tipu daya mereka, Mantono sudah tidak bisa lari. Inilah tanggungan besar yang lebih mengenaskan dari mati biasa. Tubuh Mantono akhirnya benar-benar mati, tepat pada tengah malam dengan menyemburkan aroma yang lebih busuk lagi. Detik itu juga, laki-laki parubaya itu akhirnya dikuburkan dengan seluruh benda miliknya dibakar habis. Lantas pemilik sungai masih meminta janji anak-anak Mantono. Sebagai ganti dari semuanya, setengah rumah berlantai 3 itu harus dijual. Ada alasan kenapa harus setengah rumah, bukan keseluruhan. Rupanya hal itu dilakukan sebagai pemutus perjanjian yang dulu Mantono tawarkan. Sebelum Mantono benar-benar mati, Raga dan Sukmanya, ia memberitahu bila seluruh hartanya akan terus-menerus mengalir di kehidupan keluarganya. Sebagai gantinya, bila Mantono tidak sanggup memenuhi perjanjian, nyawa anak-anaknya menjadi jaminan. Tetapi hal ini sekaligus menjadi jalan keluar. Bila seluruh harta Mantono pun akan habis oleh sesuatu yang tidak lazim. Ternaknya mati tanpa sebab, rumah makannya sepi tak lagi berpengunjung. Bisnis lain sama saja. Hanya tinggal rumah besar ini yang tinggal menunggu waktu untuk diminta. Bila saja tempat ini dijual, maka uang hasil penjualan rumah ini tetaplah dalam perjanjian. Namun tidak, bila setengahnya dibeli lalu dimiliki oleh orang lain. Lewat nasihat dari orang yang membantu Mantono mati untuk menjual setengah rumah ini kepada seorang keluarga korban santet, yang mana akan memiliki peran khusus, yaitu membebaskan istri dan anak-anak Mantono. Maka rumah itu dijual setengahnya. Yang paling kentara adalah bekas kamar Mantono kini dimiliki oleh sebuah keluarga lain. Dan semenjak itu, perjanjian ini seketika berakhir. Kini sampai detik ini, rumah besar itu telah ditinggali oleh 2 keluarga tanpa ikatan darah. Sesuatu yang janggal memang, bila tidak tahu menahu sejarahnya. Rumah itu berada tepat tidak jauh dari rumah penulis. Sementara beberapa tetangga mengaku beberapa kali pernah diperlihatkan oleh sosok pria berwujud Mantono yang kadang muncul dari dalam sungai. Hal yang janggal adalah Mantono yang ini tak memiliki aci-aci di atas bibirnya. Penulis berharap cerita ini bisa menjadi pelajaran bila pesugihan tetaplah hal atau sesuatu yang lebih bijak untuk dihindari. Seburuk atau sepahit apapun keadaan kita, bersekutu dengan iblis bukanlah jalan keluar.